Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Pianerino. Oke, di kesempatan kali ini kita nak repair floor trap yang ada di tingkat atas yang bocor ya, bocor. Ini tingkat satu, kemudian dia bocor ke bawah ke tingkat bawah. Nah, bocor dia seperti ini guys. Nah, air ini warna kuning nih, nampak warna kuning tuh. Nah, itulah tempat tuh yang bocor. Jadi hari ini kita akan sharing cara memperbaiki ataupun kita nak repair benda ini atau floor trap ini dengan teknik dan cara yang betul. Nah, oke, kita cek seperti ini ya. Ini basah-basah. Nah, basah-basah seperti ini ya. Ini menitis-menitis. Dan bila kita nak pasang siling nanti tak boleh. Siling akan bocor. Jadi ini kena buat repair dulu. Nah, ini bocor di sini ya. Ini saya akan cek dulu masalah dia, apakah ikatan dia tak betul ataupun ada yang pecah. Oke, kita akan mulakan dengan kita nak buka dia punya penutup tuh. Tapi sediakan alat dulu ya, sealing tape, silikon, kemudian lap sepan untuk mengeringkan dan juga plier kalau bila perlu ya. Sebenarnya kita gunakan bel ataupun untuk mengikat karena size dia agak besar, 4 inci ya sampai 5 inci ya. Jadi kalau kita gunakan plier ini tak muat, cuma dia kena buka pakai yang tempat gigi dia saja. Itu pun kadang susah juga ya, susah juga karena tak cukup besar. Oke, kita akan coba cek kenapa dia ketat sangat nih. Ketat sangat ya, tak boleh buka pakai tangan. Jadi saya gunakan hammer, kemudian saya gunakan pahat yang rata ya, bukan tajam ya, rata. Kemudian saya ketuk di bagian ada satu gigi dia, tapi kena perlahan-lahan ataupun pelan-pelan ya, jangan sampai dia pecah dia punya cover ataupun penutup floor trap nih. Jadi kita ketuk pelan-pelan. Bila kita dah ketuk sikit dan dia dah boleh berpusing tu, biasanya kalau trap dia ngam, dia akan kita boleh buka senang ya pakai tangan. Tapi bila waktu pengikat tu sengit, tak ikut trap dia punya benang, kadang tu ketat sampai last dia baru boleh buka. Jadi saya akan cuba cek. Oke, kita udah longgarkan sikit dia punya cover penutup nih. Coba saya buka pakai tangan. Oh, rupanya ketat guys, ketat sekali. Jadi saya nampak dulu dia orang ikat tu sengit, jadi bocor. Ataupun dia orang tersumbat dekat atas, dia jolok-jolok, ketuk-ketuk, kemudian penutup tu sampai berubah tempat jadi sengit ya. Kita tak tahu masalah yang berpunca dulu, tapi yang saya nampak dia punya nut nih agak sengit, tak ikut dia punya alur. Jadi saya kena ketuk sampai habis, karena kalau pakai tangan pun susah juga karena trap dia tak ngam ataupun benang dia tak ngam. Oke, ini dah separuh lebih saya pusing gunakan pahat dengan hammer, tapi pun tak boleh juga. Jadi saya terpaksa gunakan hammer dan juga pahat rata ini untuk membuka nih. Kena perlahan-lahan dah, jadi jangan sampai dia punya nah itu kan dia dah terjatuh sendiri, sebab bila kita pusing pakai tangan dia tak boleh. Jadi saya kena ketuk dengan hammer dengan pahat. Nah itu, jadi keadaan seperti ini guys. Kita cek ya, kita cek apakah ada masalah di penutup nih. Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu, nanti baru kita tengok apa ada yang pecah atau ada masalah lain. Oke, kita dah siapkan kain kering ya untuk mengelap ataupun membersihkan air yang tersisa. Dan untuk membuka nih ya, jangan lupa di tingkat atas tuh jangan ada orang pakai air. Bila ada orang pakai air akan terjun ke tempat ini air itu semua. Jadi kena stop. Oke, kita cek di bagian sini apakah ada yang pecah sebab bocor tadi. Saya nampak nih tak pecah selepas saya bersihkan. Kemudian saya lap kering ya, saya lap kering. Getah nih bila orang pasang dekat development tuh, getah tuh memang dia pakai original lah. Jadi kalau tempat terus rata, tak ada
lubang-lubang pakai rubber atau getah tuh boleh kita ikat kuat. Tapi bila tempat wavo dengan flow trap tuh dia ada lubang ke tak rata, dia pakai getah tuh dia akan bocor. Ya, masalah tadi adalah sengit ya, sengit tak ikut trap ataupun nut ya. Tapi saya pasang balik sajalah. Saya pasang balik dia punya rubber, tapi saya gunakan trik lain nanti saya. Nah, kita pasang balik dia punya getah itu untuk penahan bocor. Jadi dulu dia tak letak apa-apa ya, dia pakai letak getah saja, tapi lama-lama pun bocor juga kan. Jadi saya gunakan yang ini, saya keringkan dulu. Yang ini saya keringkan dulu tempat ini ya. Nanti sempat saya nak letakkan seal tape. Oke. Kita ambil lampu lah. Saya coba cek lagi kenapa, takut nanti ada masalah tempat flow tape itu pecah ke atau dia punya tempat tu tak rata. Saya pasang lampu dulu lah, sebab nanti kalau gelap-gelap tuh kita punya kerja agak susah sedikit nak tengok macam mana kita nak pasang seal tape ataupun nak ngam ke tak. Jadi saya gunakan lampu untuk mempermudah kerja saya. Oke, selepas kita dah nampak terang, kita lap bagian ni yang flow trap yang ini, yang dipunya yang ada di dalam slab nih. Kita keringkan, saya nak letakkan dengan sealing tape dengan silikon nanti ya. Jadi saya kena keringkan. Jadi saya gunakan double safety untuk anti bocor ya. Pertama saya letakkan getah dekat bawah tu, tapi petah tu function dia kalau kita letak silikon tak, function dia tak kurang, fungsi dia sudah berkurang. Getah atau rubber tu sebenarnya tidak ada masalah bila kita letak silikon. Oke, kita tes ya. Sebelum kita letak silikon, kita kalau sealing tape kita tes dulu apakah trap ataupun benang tuh rusak atau tidak, atau loose atau tak ya. Jadi kita kena pastikan dia punya tempat tuh benang tuh tak loose ataupun tak rusak. Jadi sebelum kita ikat, jadi kita kena tes dulu. Jadi jangan terus letak ke silikon dengan sealing tape tapi tak tengok trap tuh rusak ke tak rusak ya macam itulah. Jadi kita kena kerja tuh kena tengok betul-betul. Oke, kita dah pasang getah, kemudian saya letakkan silikon di bagian trap ini ya. Sebenarnya getah tuh tak pasang pun tak apa, sebab saya pakai silikon. Tapi saya pasang juga lah, tak kisah. Saya gunakan, tapi jangan ikat terlalu kuat sangat, sebab nanti dia akan getah tuh dia akan lari. Jadi kita letakkan di sini sedikit saja ya, kita rat sedikit saja, kita buat rata nipis-nipis saja lah dekat sini tuh. Kita letak silikon yang clear ya, biasa saya gunakan clear yang warna bening ataupun tidak berwarna. Oke, kemudian saya ratakan ya, di sini akan saya ratakan nanti. Nah, di sini nanti saya akan ratakan, tapi saya letakkan sealing tape dulu di bagian sini ya. Bagian trap ini saya letakkan sealing tape dulu. Ini tak payah banyak-banyak, tak payah banyak-banyak letak, mungkin 2-3 pusingan sajalah. Jadi nipis ya, sebab nanti kalau banyak baca nanti susah kita nak masukkan pengikat atau kita nak ikat, sebab terlalu tebal dia punya sealing tape tuh. Mungkin dalam 2 atau 3 maksimal 4 sajalah untuk pusingan seal tape nih. Oke, kemudian baru kita letak silikon di bagian sini ya. Selepas kita letak sealing tape, saya letakkan silikon di sini ya. Nah, ini untuk double anti bocor atau double safety anti bocor ya. Kadang-kadang tuh orang cakap terlebih, maksud dia terlebih, dah taruh sealing tape, dah taruh getah, nak taruh silikon lagi. Itulah kerja kalau kita nak buat betul-betul. Satu kali buat, satu kali tak bocor. Itu yang saya nak. Jadi saya tak nak kita dah buat ikat nanti ada bocor lagi ke berapa hari, ke berapa minggu dia bocor lagi. Saya tak nak. Jadi saya gunakan silikon dan juga sealing tape. Oke, selepas saya ratakan ya, nah seperti ini ya, kita letak sealing tape di bagian itu dengan silikon, kemudian nanti kita ratakan, atau kita tak payah ratakan pun tak apalah, tapi kita kena ratakan lagi bagus di bagian silikon yang bagian cover tu. Oke, kemudian baru kita ikat balik ya. Nah, untuk mengikat ni kita
pastikan ngam dia punya trap dengan atau benang dia, jangan sampai dia terlari. Jadi kita pastikan bila kita ikat masuk dan senang pusing tuh makna dia ngam lah. Tapi bila kita pusing tuh ada sengit susah keras dia tak masuk, itu macam tuh dia punya nut tak ngam. Jadi kita pastikan dia punya nut dengan benang tuh ngam dengan yang kita ikat. Kita cukup gunakan tangan untuk mengikat ataupun kita boleh gunakan bel pengikat, tapi jangan terlalu kuat apa. Kemudian di sini ya, di bagian sini kita letakkan silikon lagi ya, di bagian sini. Nah, di bagian sini kita letakkan silikon. Ada orang cakap, bang, kenapa letak silikon banyak-banyak, nanti kita nak buka bukan susah. Tak susah, silikon tuh fleksibel ya, dia tidak akan mati ya. Dan di tempat trap tadi saya sudah letakkan, atau di benang tadi saya sudah letakkan sealing tape. Jadi silikon tuh tak melekat dengan dia punya pipe. Jadi dan silikon tuh fleksibel ya, dia boleh tidak mati, tidak seperti gam. Jadi kita boleh buka, kita boleh buka, bukan tak boleh buka. Itulah, tapi kita pastikan kita buat tak bocor sampai bila-bila lah. Itulah yang saya maksudkan kenapa saya letak silikon di bagian sini, di bagian dalam juga, untuk mengelak bocor ataupun garansi bocor yang lama sekali. Nah, seperti ini. Jadi caranya seperti ini, dan sudah siap lah kerja ini. Dan nanti kita dalam 15 menit kita boleh tes. Oke guys, kita udah buka air. Kita cek tengok apa ada masalah dengan ini, dan ternyata kita udah buka air dan tak bocor. Jadi kerja ini selesai, dan terima kasih karena menonton video saya.